Sebenarnya saya ditawari menjadi sekolah Alkitab waktu itu. Oke. Tapi karena waktu itu mama saya bilang, kalau mau jadi pendeta mau makan apa? Oh. Apa yang mesti dikerjakan gitu ya. Jadi apalagi bagi seorang introvert itu kayaknya hal yang wah, itu susah banget kayak ya. jatuh ketimpa tangga, dilapisin sama durian runtuh kan. Ini susah banget, susah banget. Tapi puji Tuhan proses itu terjadi. Vin, kamu bantu saya kasih kamu sejumlah uang ini. Jadi ketika itu Tanda kutip di bawah meja, maksudnya? Di bawah meja. Oh, jadi bukan. Karena udah bantu, kamu kalau mau bantu saya kasih kamu uang kamsia, kopi money loh kan. Yes, yes. Pernah nggak sih ngerasa bingung gimana caranya biar tetap berkomitmen, biar tetap konsisten kita melakukan pelayanan, karena kita selama ini udah pelayanan di gereja. Tapi gimana cara kita tetap boleh melayani di tempat kerja kita. Jadi sambil kita menjalani karir, kita tetap boleh melayani di marketplace. Nah, di episode kali ini sahabat curhat, kita mengundang salah satu anak muda, masih anak muda karena masih sumuran. Masih bestian pastinya ya kan. Untuk boleh sharing nih ke kita-kita gimana sih caranya tips rahasia sukses boleh melayani di gereja, tapi tetap juga bisa punya komitmen dan konsisten melayani di marketplace. Langsung aja kita perkenalkan narasumber kita untuk malam hari ini dengan Bapak Yufin, Ko Yufin. Shalom Kak. Brother Yufin. Shalom. Apapun, anything's okay. Aku panggil Yufin aja kan kita masih bestian ya. Kita masih bestian, masih sumuran. Nah, Vin, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa Kak. Apa kabar Kak Ata? Aku biasa-biasa saja. Tapi hasilnya luar biasa. Amin. Makasih Vin untuk motivasinya buat aku. Harus semangat terus Kak. Dan di episode kali ini kami minta motivasinya juga dari Yufin. Gimana sih tips, trik, rahasia? Karena aku lihat di beberapa, aku bukannya kepo ya. Tapi aku ada lihat si media sosialnya Yufin. Lately aku lihat bagaimana pelayanan Yufin yang luar biasa. Apalagi sekarang udah mulai hidup sehat ya? Yes. Udah mulai berkurang jauh Kak. Udah mulai berkurang jauh ya. Udah lebih sehat aku lihat. Looks younger. Pasti. Nah, di episode kali ini Pin, kita mau berbagi buat sahabat curhat. Ya. Karena kalau tadi kita cerita di awal, Yufin sudah bekerja di marketplace hampir berapa total ya? 17 tahun. 17 tahun. Yes. Tapi kalau aku melihat bagaimana kehidupan, mungkin so far masih di media sosial dan di momen ini aku secara pribadi pengen mengenal Yufin, bagaimana Yufin selama 17 tahun boleh bekerja di marketplace, tapi tetap aku ngelihatnya masih tetap aja konsisten untuk melakukan pelayanan buat anak-anak muda. Nah, tapi ini pertanyaannya nih, gimana caranya Yufin boleh tetap melayani di gereja mah udah gampang lah ya, komunitas lah udah biasa lah melayani. Tapi kalau di marketplace, Vin, nah gimana itu cara Yufin boleh tetap menjaga karir di marketplace, tapi tetap boleh melayani Tuhan di sana? Ya. Jadi begini, Kak Ata dan sahabat curhat, kalau saya ketika kita ngomong tentang marketplace, ini berbicara mengenai sebenarnya bisa dikatakan inilah sebuah wajah sebenarnya di dalam kehidupan. Karena mungkin kalau dalam pelayanan kita bisa menyembunyikan segala sesuatu itu di balik namanya pelayanan. Betul. Tapi kadang-kala menjadi sesuatu yang berbeda itu ketika kita ada di dalam kondisi yang hari-harinya kita di sana. Kan? Jadi buat saya, bagaimana saya bisa menyesuaikan marketplace, melayani di marketplace dan melayani di pelayanan rohani saya. Buat saya satu kan, saya menjaga integritas, Karena kalau sekarang kita lihat marketplace, integrity ini semakin lama ini semakin habis kan. Semakin hilang, orang-orang cuma sekedar berani melakukan apapun demi jabatan, berani menjual apapun demi karir. Jadi buat saya integritas itu harus nomor satu ketika kita bicara mengenai melayani di marketplace. Tapi di awal-awal nih, ini harusnya di awal nih sebenarnya. Tadi Yufin bilang 17 tahun di marketplace. Boleh nggak cerita karirnya Yufin? Baik. Oke. 17 tahun yang lalu ketika kami dari keluarga yang tidak
tidak berada kata. Jadi saya dari muda, saya tamat sekolah, saya tidak kuliah. Jadi tamat sekolah di SMK, Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Jambi. Saya kerja. Jambi ya? Jambi, Kota Jambi. Kota Jambi. Jadi saya asli Jambi kata. Oke. Saya kerja di Jambi. Waktu itu saya kerja pertama kali jadi sales. Jadi menjual. Menjual. Jadi apapun saya jual. Kebetulan saya menjual air waktu itu. Air mineral. Jadi saya bisa masuk ke tempat-tempat, ke toko-toko, saya menawarkan produk, saya belajar produk. Makanya kalau kita bicara di awal tadi, saya ini orang introvert. Tapi bagaimana proses itu berjalan ketika saya mulai bekerja, saya menjadi dipaksa ekstrovert dengan kondisi kan. Jadi memang ketika itu menjadi sales biasa dengan bahasa Inggris saya jujurly ya. Jujurly. Ini kadang sering bergaul sama agensi. Honestly, jujurly. Jujurly, iya. Sangat berantakan. Bahasa Inggris saya jelek, saya nggak bisa Mandarin, dan di sebuah kota kecil yang belum berkembang pada saat itu, ya untuk karir sih sepertinya kelihatannya gelap. Bukan hanya gajian yang lambat. Tapi bukan hanya kadang dompet kita yang lambat ya, gelapnya itu masa depan nggak kelihatan. Anggapannya kayak seperti itu pada waktu itu. Yes, karena memang kondisi keuangan memang tidak baik-baik waktu itu dan saya harus bekerja. Jadi kalau dibilang tentang pelayanan kata ya, dari awal sebenarnya saya ditawari menjadi sekolah Alkitab waktu itu. Tapi karena waktu itu mama saya bilang, kalau mau jadi pendeta mau makan apa? Karena kita juga keuangan masih belum terlalu baik. Biasa lah ya. Biasa itu. Jadi ya saya putuskan saya kerja. Nah, saya kerja waktu itu jadi salesman cuma 3 bulan kata. Jual air tadi? Jual air. Karena saya nggak tahan ketika saya jualan air, ditanya apa saya nggak ngerti. Anak yang baru fresh graduate, jualan air, udah kena marah kata. Jadi mental saya udah rusak waktu itu, benar. Ditempa lah ya, ditempa ya. Iya. Mental ditempa. Mentalnya rusak sebelum ditempa sebenarnya. Oh gitu. Karena kalau ditempa kan kita melewati pelatihan-pelatihan. Tapi saya enggak. Di dewasa kan karena kondisi. Jadi ya puji Tuhan memang kalau nggak proses itu nggak ada Yuvin sekarang kata. Jadi puji Tuhan saya mengalami proses itu dan ya waktu itu 3 bulan saya resign. Saya bilang sama mami saya, Mi, saya resign nggak tahan lagi. Dan mami saya cuma bilang, ya nggak apa-apa, resign aja cari kerjaan lain. Tapi dari situ saya belajar ke Atta untuk konsisten dan menjaga integriti sebenarnya. Dari sana walaupun saya tidak bisa bahasa Inggris, saya tidak bisa Mandarin, tapi saya coba upgrade skill saya. Contohnya, saya upgrade skill itu di public speaking. Jadi sempat saya beranikan diri ketika ada perkumpulan, ketika ada acara kantor, saya beranikan diri untuk saya yang ngomong. Walaupun ngomongnya masih belepotan. Karena memang waktu itu saya mengasah diri saya. Saya merasa kalau saya les Mandarin nggak ada duit. Dan hadong hepeng. Apa yang mesti dikerjakan gitu ya. Jadi apalagi bagi seorang introvert itu kayaknya hal yang itu susah banget kayak jatuh ketimpa tangga, dilapisin sama durian runtuh kan. Jadi susah banget. Tapi puji Tuhan proses itu terjadi. Saya dikenalin dengan seorang saudara, dia kenal dengan perusahaan Singapura. Jadi puji Tuhan, memang rencana Tuhan, saya bilang bukan kebetulan. Ada staff yang resign, saya diminta join kata. Tapi perusahaan Singapura. Nah, masalah selanjutnya saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya bisa bahasa dialek, Hokkien dan Teochew. Dan itu yang saya diinterview. Nah, puji Tuhannya saya ketemu dengan pimpinan saya waktu itu orang Kristen. Orang Kristen dia ngomong, Yuvin, kamu udah pernah kerja? Sudah. Bu, jadi salesman. Oh iya, dia bilang, kamu bisa jual produk? Bisa. Saya jual produk saya bilang sama dia, produk saya begini loh. Dia ketawa. Kenapa? Karena penjelasan saya masih murad-marid. Wajar 3 bulan saya resign, ketawa dia. Tapi dia bilang, oke, kamu coba jadi asisten. Jadi sebenarnya 2007 adalah pertama kali saya itu masuk ke dunia sekuler, di mana saya bekerja di sebuah perusahaan asing waktu itu. Berarti itu sekitar 2007 18 tahun yang lalu ya. Itu pertama kali saya masuk ke dunia shipping waktu itu. Oke. Jadi memang puji Tuhan proses itu ditelepon dari Singapura, saya ketakutan kata. Saya pakai Google Translate.
Udah ada ya waktu itu? Udah ada. Cuma telepon, masih nggak ada WA. Oh, oke. Jadi masalah susah, jadi bingung gitu kan ya. Puji Tuhan. Lihat contekan gitu ya. Kontek dan sebagainya. Tapi ya puji Tuhan, saya lihat prosesnya luar biasa. Dan ketika saya mulai jaga integriti saya mulai upgrade skill saya lihat memang Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Karena di 2007 itu perusahaan asing di Jambi nggak banyak kata. Tapi kenapa saya terpilih? Anak SMK yang tidak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bahasa Inggris, nilainya selalu remet, cuma bisa 3 bulan untuk jualan. Apa yang mau diharapkan? Iya. Secara manusia nggak ada yang diharapkan. Dan bahkan guru-guru di SMA saya bilang, Yuvin, kamu nanti sepertinya cuma jadi salesman aja biasa. Tidak akan bisa upgrade ke skill kamu yang lain. Karena saking begonya kan. Tapi puji Tuhan memang ketika kita bicara tentang orang bego itu ya itu dia. Kadang-kala orang-orang yang berhikmat dipermalukan kadang-kala. Iya, betul. Dan saya bersyukur ketika itu masuk ke proses, saya jadi staff, saya belajar administrasi, saya mulai skill saya diasah, saya mulai dipromosikan. Nah, satu ketika saya diminta jadi manajer. Saya nggak tahu juga, bukan karena kebetulan tapi karena rencana Tuhan. Amin. Karena atasan-atasan saya kata itu ketangkap korupsi. Jadi mereka korupsi, ketangkap, nggak ada orang lagi, dan yang cuman kelihatan itu saya kan. Jadi mau nggak mau, ketika mereka mau ambil orang baru lagi, mesti ngajarin yang baru. Ngajar lagi, iya. Jadi mau nggak mau saya diangkat. Jadi kadang-kala saya bilang ini bukan kebetulan, walaupun teman-teman saya bilang ini kebetulan bro, tapi nggak ada yang kebetulan. Kayak cerita Yusuf ya. Betul. Nah. Siapa yang sangka kan? Yes, betul. Iya, puji Tuhan, saya melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Sampai satu ketika saya keluar dari perusahaan itu, bahasa Inggris saya lumayan ada karena saya mulai belajar. Dan satu ketika 2010, ini sebuah kejadian menurut saya luar biasa. Saya SMK, saya nggak kuliah. Tapi 2010 saya diminta salah satu perusahaan yang lumayan besar di Jambi untuk memimpin cabang, Kak. Jadi di 2007 ke 2010 itu 3 tahun proses. Saya memimpin cabang, memimpin sebuah perusahaan yang memang itu tidak pernah saya pikirkan sama sekali. Nah, berjalannya itu kata di 2013 saya masuk ke sebuah perusahaan listed company. TBK. Oh, oke. Jadi listed company, dia itu perusahaan terbuka. Oh, TBK ya? TBK. Oke. Dan saya branch manager pertama paling muda waktu itu. Jadi saya lihat bagaimana pertolongan Tuhan semakin hari dan saya upgrade skill, saya pertahankan integriti saya. Tuhan angkat sampai hari ini. Nah, puji Tuhan hari ini saya dipercaya menjadi salah satu direktur di salah satu perusahaan Singapura. Dan proses yang berjalan itu juga saya percaya semua karena kebaikan dan kasih Tuhan. Jadi dari staff operation biasa sampai hari ini Tuhan percayakan saya. Gitu. Oke. Jadi sedikit ini aja lah. Panjang cerita. Panjang banget. Jadi proses kalau diceritakan itu tambah panjang. Panjangnya mau dalam arti panjang bagaimana Tuhan tuh memproses seorang Yuvin hingga bisa jadi sekarang ya. Betul. Ini ada komen nih, komen yang agak sedikit lucu nih dari TikTok. Tapi nanti boleh dihiraukan, boleh dijawab nggak apa-apa. Boleh. Katanya coba tips diet dong. Ini di luar ternyata ya. Ini di luar dari konteks kita. Kalau konteks dietnya, sahabat curhat, simple aja. No carbo, no oily, no fried. Itu aja. Exercise, jogging dan gym. Pasti maksimal. Oke. Yang penting jangan kumat-kumatan ya. Betul, konsisten juga. Konsisten ya sahabat ya. Iya, jangan kayak Atta ya sebulan nge-gym, setelah itu nggak nge-gym. Nggak nge-gym lagi. Iya, harus konsisten. Harus konsisten ya. Ini ada lagi nih. Katanya dia mau minta tips ini keren banget katanya. Keren banget ini membara banget nih ngomongnya. Bagikan dong tips closing yang bertubi-tubi. Ini kan soalnya kan Yuvin kan udah totally sekitar 13-19 tahun nih di bidang sales. Kalau dari Yuvin sendiri, dari Yuvin sendiri ini, apa tipsnya supaya bisa closing yang bertubi-tubi? Nah, sebenarnya begini, kalau kita ngomong tentang closing ya Kak Arta ya, kadangkala orang approach customer itu hanya sekali 2 kali. Ketika dia lihat itu tidak mendatangkan advantage, dia mundur. Buat saya enggak. Advantage itu maksudnya gimana? Contoh begini, ketika kita datangin seseorang yang mungkin kita berharap dia akan beli produk kita,
Tapi ketika dia bilang dia nggak mau, kita mundur teratur. Jadi yang biasanya pendekatan itu dilakukan, kita teks terus, kita follow up terus. Tiba-tiba dia bilang nggak mau, kita give up. Itu banyak masalah dari sales dan marketing sekarang. Iya. Tapi yang saya bangun selama ini kata ketika mereka tolak saya sekalipun, reject saya sekalipun, saya tetap keep relationship. Itu dia. Nah, makanya closing bisa bertubi-tubi karena satu waktu ketika dia perlu barang, dia akan ingat muka Yufin. Oke. Jadi ya tipsnya begitu aja kata. Jadi keep. Jangan keep disimpan aja, tapi keep moving. Iya. Jadi tapi bukan juga nge-push ya. Tapi walaupun dia nggak closing dengan kita, tapi keep relationship, keep communication, keep apa lagi tuh? Pokoknya keep lah, pokoknya ya. Menjaga itu. Menjaga hubungan lah. Menjaga hubungan. Karena mungkin saja juga ini pengalaman berbagi juga. Betul. Mungkin saja nih kan kita lagi di perusahaan sekarang nih. Kita lagi sama di perusahaan yang sebelumnya ini nggak closing nih sama dia. Terus tiba-tiba after a few years kita pindah ke perusahaan yang lain. Tiba-tiba nongol nih orang masuk. Benar. Banyak, saya juga sama. Banyak ya. Yang penting keep relationship. Next mungkin nggak sekarang, tapi kedepannya pasti dia akan cari kita. Iya, setuju. Itu aja, yang penting keep relationship aja. Setuju banget. Ini nih orang-orang yang sales gini nih, kalau udah ngomongin sales, udah kemana-mana. Bersemangat membara. Yes. Oke, kita masih banyak pertanyaan sebenarnya, Pin, tapi kita baca lagi pertanyaan yang berikutnya. Baik. Nah, dengan 15-17 tahun di marketplace. Tapi gimana caranya nih kalau misalnya ada satu momen di mana Yufin itu bukan dipaksa ya, tapi keadaan memaksa, karena kan balik lagi tuh ke pilihan kita ya. Tapi keadaan itu memaksa Yufin untuk mengambil keputusan yang nggak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman. Even though misalnya Yufin kan seorang pelayan Tuhan, tapi ada momenkah? Ini yang pertama, ada momenkah di marketplace sekarang yang membuat Yufin kadang-kadang tuh mengambil keputusan yang nggak sesuai dengan kebenaran firman? Kalau saya memegang dua prinsip ke atas, ketika di dalam marketplace sekalipun, kita diperhadapkan dengan satu buah kata itu namanya kompromi. Jadi kalau kita bicara tentang kompromi, kita akan kompromi terhadap apapun. Tapi yang kedua, saya memilih untuk berintegritas. Jadi berintegritas itu bicara kadangkala kita dituntut untuk melakukan sebuah keputusan yang bertentangan dan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Saya akan lebih memilih untuk menjadi orang-orang yang berintegriti. Walaupun resikonya saya tahu, mungkin even dong dipecat. Even saya dipecat, even I lost my job, everything. Buat saya integrity tidak bisa ditukar dengan apapun. Tapi selama ini, ketika saya pernah menghadapi situasi seperti itu, saya pernah. Dan saya memutuskan untuk saya mengambil sebuah keputusan yang tidak populer pada waktu itu, tidak mengikuti mereka, tapi tidak populer. Karena kebanyakan orang akan mencari muka, mengikuti, memberikan apa yang bos mau dikasih lah. Kalau buat saya enggak. ABS asal bos senang. Asal bos senang. Buat saya enggak. Tapi saya lihat penyertaan Tuhan ketika kita konsisten, kita menjaga integritas kita, Tuhan menyertai kita luar biasa kata. Jadi untuk itu tidak mudah sahabat. Tapi buat saya untuk mengambil sebuah keputusan begitu harus kita mengambil dari masa muda kita. Karena kalau tidak, ini akan terus berlanjut sampai kita nantinya masa tua kita. Setuju. Jadi itu kayak jadi habit ya nantinya. Habit yang berulang-ulang terus. Jadi harus mulai dari muda, mengambil keputusan yang benar. Jadi itu jadi kayak jadi habit, jadi behave kita hingga itu bukan jadi itu hal yang sebenarnya yang tiap hari bisa kita putuskan. Setuju. Jadi udah terjawab sudah ya sahabat curhat. Kalau ngomongin melayani di gereja mah gampang, tapi kok melayani di marketplace, di tempat kerja, aduh nggak ada itu pelayanan. Susah kalau pelayanan di marketplace, orangnya orang-orang maaf nih, orang-orang toksik semua misalnya gitu ya kan. Ngapain gue melayani di marketplace? Nah, jadi dari pengalaman Yufin sendiri, tapi kok pengalaman Yufin sendiri
gampang-gampang susah atau susah gampang sih kalau kita mau melayani di marketplace? Tadi kalau misalnya kita melayani di gereja, mah itu gampang. Tapi kalau marketplace sendiri gimana? Susah-susah gampang lah. Bukan gampang-gampang susah. Susah-susah gampang. Susah di awal, ya? gampangnya di akhir. Oh, oke. Susah-susah gampang. Kalau gampang-gampang susah kan gampang di awal, susah di akhir. Tapi kalau saya sih susah-susah gampang. Susahnya di awal, gampangnya belakangan. Nah, ini bisa thumbnailnya nanti nih. Melayani susah-susah. Atau gampang-gampang susah. Atau gampang-gampang susah. Betul. Bisa. Nanti jadi thumbnail nih. Siap. Nah, itu bisa dijelaskan nggak? Biar bisa dicerna sama sahabat curhat. Susah-susah gampang. Kadang-kadang begini, ketika kita ngomong tentang marketplace, pelayanan, banyak orang-orang yang mencampur adukan pelayanan gerejawi dengan marketplace sekarang. Oke. Contohnya begini, saya pernah menemukan sebuah kasus pengalaman saya sendiri, ketika salah satu jemaat ini menitipkan anaknya untuk bekerja. Nah, ketika dia bekerja itu, dia masuk ke dalam tempat saya bekerja, dia melakukan kerjaannya itu tidak pada SOP yang benar. Tidak pada ketentuan yang ada, sehingga membuat banyak orang-orang ini nggak nyaman kan. Jadi resign. Ketika resign ini saya tanya kenapa? Oh, karena si ini Pak, si ininya nggak kerja, tiduran terus. Dia bilang bawaan dari Bapak. Karena dari Yupin pada waktu itu. Benar, pada waktu itu. Sehingga waktu itu saya panggil dia, saya bilang kamu nggak boleh, kamu harus berubah. Sehingga satu waktu dia ngomong sama orang tuanya, nggak mungkin. Kenapa Yuvin begini? Yuvin kan hamba Tuhan. Kenapa Yuvin berani marah begini? Kasih SP, kasih punishment dan sebagainya. Jadi buat saya gini loh kata. Kalau kita ngomong tentang pelayanan di marketplace, kita juga harus tunduk pada SOP yang ada. Kadang-kala ini kita mengeneralisir kasih di dalam segala aspek. Nah, kadang-kala di marketplace itu harus ada bicara tentang sesuatu yang dilakukan itu tidak kompromi tadi. Jadi hal yang dikerjakan itu ya bekerjalah dengan totalitas, bukan hanya loyalitas, tetapi totalitas. Oke. Karena orang loyal udah banyak, tapi orang totalitas few nih. Jadi buat saya, kalau kita mau jadi pelayan di marketplace, kita mesti bisa membedakan ya value dari firman Tuhan kita ambil, kita terapkan di dalam pekerjaan kita, tetapi ada value-value yang SOP yang ada di dalam sebuah perusahaan itu harus kita kerjakan. Buat saya itu tidak bisa kita gabung-gabungkan. Karena kalau nggak ada aturan di dalam kantor, semua pakai kasih, wah repot kan. Betul. Tapi kasih itu juga seharusnya adil ya. Benar. Fair ya. Benar. Kasih bukan berarti kasih yang hanya sekedar mengasihi saja. Kadang-kala kan kasih itu bisa menegur. Punishment juga. Yes. Betul. Makanya, setuju. Setuju kata ya? Setuju banget. Nilai-nilainya setuju banget. Value-nya setuju banget. Sih gitu, kata. Tapi pernah nggak sih, Vin? Pastilah 17 tahun loh, lama loh. Kalau misalnya kita ngomongin anak tuh udah kuliah, udah remaja, teenager gitu ya. Benar. Pasti ada saat-saat dimana kayak Yuvin secara pribadi tuh kayak capek, ya nggak sih? Aku nggak tahu, nanti mungkin bisa di-sharing. Ada momen dimana kayak aduh capek lah Tuhan, nggak mau lagi lah Tuhan, udahlah nyerah lah Tuhan, pelayanan kayak gini Tuhan, udahlah. Ada nggak? Nah, bisa nggak cerita? Satu waktu, ketika saya bekerja di salah satu perusahaan, ketika itu ada tawaran dari salah satu vendor yang menawarkan saya begini, Vin, kamu bantu saya kasih kamu sejumlah uang ini. Jadi ketika itu tanda kutip di bawah meja, maksudnya? Di bawah meja. Oh, jadi bukan. Karena udah bantu, kamu kalau mau bantu saya kasih kamu uang kamsia, kopi money loh kan. Yes. Jadi beda uang kopi money gitu loh. Iya, betul. Jadi ketika itu black money nih. Black money. Gaji ya cukup ya, beli nasi satu karung bisa lah kata. Beli berlian 50 karat. Nggak bisa. Berlian belum bisa, waktu itu belum bisa. Tapi ya puji Tuhan kalau mau dikasih, kita bisa beli berlian setengah karat masih bisa kata. Oke. Waktu itu masih gede uangnya gitu kan. Oke. Apalagi perusahaan luar ya? Iya, apalagi perusahaan luar gitu. Tapi ya puji Tuhan memang waktu itu saya cuma berpikir, Tuhan kayaknya capek loh aku menjadi orang yang berintegriti. Kenapa? Kok sepertinya hasilnya belum kelihatan? Karena kan Pak,
ini kan semua proses waktu. Iya. Kalau mau instan, kita makan mie instan pun perlu pakai effortnya air panas. Nggak mungkin langsung kita bisa makan, Kak. Betul. Kita harus melakukan sesuatu. Benar, namanya instan. Apalagi dalam perjalanan kita di karir kita itu kan. Setuju, ya analoginya mantap tuh. Ya begitu sih kalau menurut saya. Tapi waktu itu ketika saya bilang enggak sama mereka, itu sebuah challenge buat saya. Pertengkaran yang hebat dalam hati saya. Untuk saya terima atau saya tetap jaga integrity saya. Kan? Tapi puji Tuhan memang waktu itu saya berani bilang enggak. Dan itu berapa kali tawarannya masuk. Itu aja kata. Yang penting kita tahu aja, kita nikmati proses, let it flow dan percayalah satu waktu Tuhan pasti gantikan dengan yang terbaik. Iya, setuju. Karena kalau misalnya ngomongin godaan itu banyak ya di marketplace, banyak banget. Apalagi yang usia-usia muda kayak kita ya. Iya, kayak kita begini, wah bahaya ini. Godaan. Usia muda. Yes. Oke, next pertanyaan berikutnya. Nah, ada nih yang nanti minta didoakan belakangan aja ya. Kita minta doakan. Nih ada yang komen nih, mantap kok. Doain ya semoga karirku terpotong sedikit, melejit kayak Koko. Amin. Pasti selalu didoakan. Mohon dukungan doanya kok. Hari ini ada konsumen sudah survei ruko. Wah, ini sales ruko. Wow. Sales ruko dengan berkat ruko Bos Business Center. Nah, semoga closing segera, nanti beliau minta didoakan. Amin. Terus ada lagi yang komen nih katanya, narasumbernya umur berapa sih? Kelihatan masih awet muda banget. Waduh, masih muda kan seumuran. Mungkin bisa profil, misalnya Yufin sudah menikah, sudah punya anak, nah, mungkin bisa. Ya maaf lah sahabat curhat. Harusnya di awal ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Bukan cuma gini Kak. Iya. Kadang-kadang di pelayanan saya juga saya dibilang diminta nomor handphone, diminta kenalan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang susah. Itu perempuan nggak yang minta kenalan atau laki? Oh, laki-laki bahaya. Normal. Gitu ya. Laki-laki ya bahaya gitu. Bahaya, iya. Tapi ya saya masih di bawah 40. Oke. Sekarang sedang menikah? Saya sudah menikah, saya sudah punya 2 orang anak, puji Tuhan. Dan saya tidak available sekarang, sahabat curhat. Jadi maaf ya yang nanya-nanya nomor, boleh, tapi nanti untuk berkaitan dengan pelayanan. Yes. Ada lagi nih yang komen namanya Frankie Sean, my spiritual dad in the house. My son in Christ. Ya, ini anak rohani saya nih. Oh, oke. Puji Tuhan. Ya. Jadi Yufin juga sebagai seorang yang bekerja di marketplace, melayani di marketplace, beliau juga melayani untuk anak-anak muda ya, Vin ya. Untuk komunitas anak muda. Tadi kalau nggak salah di episode sebelumnya. Betul. Yufin itu lagi building satu komunitas anak muda yang namanya Eagle Disciple Community. EDC. Ya. Nanti boleh dicatat di sini. Tapi kalau misalnya mau bergabung dengan EDC, nanti boleh kontak siapa, Pin? Boleh, nanti di follow Instagramnya aja, Kak. Oh, oke. Nanti ada Instagram di sini ya. Nanti di bawah sini ya. Kita buat nanti kita IG-nya doang ya, Instagramnya doang. TikTok ada? Enggak. Oke. Kita masih penjangkauannya IG, Kak. IG. Oke, sip. Nah, pertanyaan mungkin yang bisa dibilang terakhir, tapi bukan terakhir. Ada nggak ayat favorit, Vin, yang refleksikan kehidupan Yufin? 17 tahun ini saya bergelut dari Kolose 3:23. Kan? Apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apa value yang saya bawa sekarang ini adalah ketika saya melakukan semuanya, walaupun manusia tidak melihat, saya lakukan untuk Tuhan. Saya buat semuanya untuk Tuhan. Mau diapresiasi atau tidak diapresiasi, buat saya buat untuk Tuhan. Jadi ayat favorit saya kalau saya 3:23 itu menjadi sebuah rema yang besar dalam hidup saya dan mengubahkan hidup saya sehingga sampai hari ini. Kalau saya 3 ayat 23. 23. Nanti kita cantumkan di sini ayatnya. Siap. Terus nanti ada efek sinar-sinar. Oh iya, ya. Siap. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum nanti Yufin memberikan quote yang bisa memotivasi sahabat curhat yang sedang mengalami pergumulan atau kebingungan sama seperti yang dialami Yufin 17-15 tahun yang lalu. Nah, apa nih pesan seorang Yufin yang untuk anak-anak muda nih yang pengen tetap melayani mah di gereja mah gampang ke atas kok Yufin, tapi kalau melayani marketplace, aduh
lupakan saja. Ya. Saya tidak bisa. Ya. Nah, ada nggak motivasi? Ya, sebenarnya gini, ke atas sahabat curhat, ketika kita bicara tentang pelayanan di marketplace, yang perlu kita tanam dan kita terapkan dalam kehidupan kita adalah kita harus jadi anak-anak muda yang berintegritas. Berintegritasnya itu bukan bicara mengenai kita sok-sokan hebat, bukan. Tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa yang selama ini firman Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Jadi percayalah anak-anak muda, sahabat curhat, ketika kita menjadi anak-anak muda yang berintegritas, kita sedang menabur sebuah benih yang baik. Kita sedang menabur sebuah benih yang nantinya saya percaya akan bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Mungkin tidak sekarang, kelihatannya susah kalau kita mau jadi orang-orang anak-anak muda yang berintegritas, susah sekali kan, sahabat curhat. Saya tidak bilang gampang seperti membalikkan telapak tangan, tidak. Semua perlu proses. Tapi yang pasti dan yang harus kita buat adalah kita harus terus berusaha untuk menjadi Alkitab terbuka. Alkitab yang dibaca semua orang, bukan hanya perkataan, tapi dari tindakan kita harus mencerminkan karakter Kristus. Ketika itu kita mulai kerjakan, percayalah sahabat curhat, kita akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan terjadi di dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, dalam closingan kita. Saya percaya itu, sangat percaya, dan saya alami selama 17 tahun terakhir saya ini. Oke. Sebelum nanti kita ke doa, quote. Siap. Nggak sampai 1 menit. Nggak sampai, siap. Nggak harus sampai 1 menit. Dan memang nggak boleh sampai 1 menit. Siap. Quote untuk anak muda. Oke, sahabat, marketplace itu bukan hanya cerita tentang cuan. Tapi marketplace cerita tentang dampak. Mari anak-anak muda kita berdampak dan jangan hanya memikirkan cuan. Cuan diperlukan, tapi dampak adalah sebuah kepastian dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Dampak adalah sebuah kepastian dalam hidup kita. Keren, luar biasa. Nah, ini tadi yang mau minta didoakan ya, Pin, boleh ya? Siap, kata. Tadi ada yang minta didoakan supaya closing segera, katanya. Itu tadi dari Berkat. Dan satu lagi dari Priska, dia minta didoakan semoga karirnya melesat kayak Oyuvin. Oke, kita mulai doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami boleh sama-sama belajar hari ini untuk menjadi anak-anak muda berdampak di marketplace kami. Secara khusus hari ini kami berdoa buat saudara kami, buat berkat Tuhan Yesus, buat closingannya Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan tidak terpanjang untuk menolong. Kami perkatakan closing demi closing terjadi dalam nama Yesus. Karena kami akan melihat perbedaan antara orang-orang yang mengandalkan Tuhan dengan yang tidak mengandalkan Tuhan. Benar. Terima kasih, berkati Tuhan pekerjaannya. Kami juga berdoa buat Priska, Tuhan Yesus, yang mungkin sedang membangun karirnya. Kami minta Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang memberikan hikmat, Engkau Allah yang memberikan kekuatan demi kekuatan, sehingga ia boleh melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan, dan Tuhan bekerja di dalam perjalanan karirnya. Karirnya akan semakin gemilang, bukan karena kekuatannya, tetapi karena pertolongan tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat setiap sahabat curhat yang juga menonton acara ini, yang juga terlibat di dalam acara ini juga Tuhan. Kami minta Roh Kudus, Engkau terus berikan kekuatan untuk setiap anak-anak muda ini boleh menjadi orang-orang yang berintegritas, untuk menjadi orang-orang yang tidak kompromi lagi, tetapi menjadi anak-anak muda yang berdampak bagi generasi ini. Kami berdoa Tuhan Yesus, semuanya kami kembalikan hanya bagi-Mu. Kami tahu kami tidak mampu, kami tahu kami tidak sanggup, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami mampu mengatasi segala sesuatu. Kami percaya kami manusia biasa. Ketika manusia biasa berjalan dengan Tuhan yang luar biasa, kami percaya hal-hal yang mustahil akan bisa kami lalui. Terima kasih Bapak yang baik, kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan, syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, senang banget nih bisa sharing, ada insight-insight baru yang pastinya sahabat curhat pasti udah paham ya, udah menyadari bahwa pentingnya apa tadi, dampak itu adalah satu kepastian. Itu nanti bisa dibuat catatan di bawah gede-gede. Sahabat curhat, kalau misalnya mau curhat, mau juga komen di luar dari live kita ini, boleh langsung aja komen di bawah atau langsung aja WhatsApp kita di 0819 081 7-nya 4x1. Kalau misalnya nggak mau nih kita tahu akunnya, boleh langsung WhatsApp kita aja, atau mungkin bisa call, atau aku mau konseling, boleh langsung aja kontak kita di nomor yang sama, di WhatsApp yang sama di nomor 0819 081 7-nya 4x1.
Pin, thank you banget. Thank you banget buat waktunya. Kalau misalnya nanti ditodong lagi untuk ngisi podcast boleh ya? Siap. Ditodong. Siap. Makasih Kak Atta. Ya, sama-sama Pin. Kalau begitu jangan lupa terus saksikan Sahabat Curhat untuk menyaksikan podcast Curhat bersama Nu Live setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube Nu Live Batam. Yes. Nu Live. Bye.